外来的市民，但那个那些混气的情，真的气的不同，我给他们要求啊，变得棒。Halo, hari ini kita bakal bahas teori Erich Fromm. Kelihatannya tuh susah banget, tapi sebenarnya kita banget loh. Benar, kita bakal bahas kenapa kita sering ngerasa kesepian di tengah keramaian. Terus kenapa sih zaman sekarang banyak banget orang yang butuh validasi? Daripada makin penasaran, yuk kita lanjut ke teorinya. Gaskeun! Oke, sebelum kita bahas teorinya lebih dalam, kita kenal dulu sama otaknya. Siapa sih Erich Fromm? Jadi, Erich Fromm ini lahir di Jerman tahun 1900. Dia itu paket lengkap banget guys. Psikolog iya, sosiolog iya, sekaligus filsuf juga. Nah, bayangin deh, dia tumbuh besar di tengah situasi perang dunia. Lingkungan yang penuh konflik ini akhirnya bikin dia mikir keras dan nanya ke diri sendiri. Kenapa sih manusia bisa sekejam dan sedestruktif itu? Kalau kita mundur sedikit ke masa kecilnya, Fromm ini tumbuh di lingkungan keluarga Yahudi yang taat banget. Dia dapat pengaruh kuat dari tradisi Talmud. Itu loh teks keagamaan dan hukum dalam budaya Yahudi. Dari sinilah Fromm belajar buat selalu berpikir kritis, suka berdiskusi, dan punya kepedulian yang tinggi banget sama nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme. Jadi, dasar empati dia tuh emang udah kebentuk dari kecil guys. Tapi, hidupnya gak mulus-mulus aja. Pas Hitler dan partai Nazi mulai naik tahta di Jerman, situasi berubah jadi bahaya banget buat Fromm karena latar belakangnya yang tadi. Akhirnya, dia memutuskan buat kabur dan migrasi ke Amerika Serikat. Nah, pengalaman jadi imigran dan ngeliat langsung gimana fasisme menghancurkan negaranya, bikin Fromm makin terobsesi buat paham sama yang namanya kebebasan dan kecemasan manusia. Nah, ini bagian paling jenius dari Fromm. Di Amerika, dia bikin eksperimen pemikiran yang gokil. Dia menjabatani dua pemikiran besar dunia yang sebenarnya punya kubu beda. Dia ambil teorinya Sigmund Freud, yang fokus sebagai urusan psikis dan alam bawah sadar manusia. Terus dia gabungin sama teorinya Karl Marx yang membahas soal sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil crossover ini melahirkan teori ikonik dia yang disebut humanistic psychoanalysis. Intinya, Fromm pengen bilang kalau kamu paham isi kepala manusia, kita nggak bisa cuma lihat trauma masa kecilnya doang, tapi harus lihat juga gimana masyarakat dan lingkungannya membentuk dia. Mantep banget kan? Lanjut kita masuk ke dinamika kepribadian. Pernah nggak sih kalian mikir, enak banget ya jadi kucing, kerjaannya cuma makan, tidur, tapi tetap disayang. Nah, Erich Fromm bilang beda sama hewan yang cuma butuh makan dan tidur buat bertahan hidup. Kita manusia mempunyai beban karena kita punya kesadaran. Kita nggak bisa cuma hidup datar kayak gitu. Kita butuh sesuatu yang lebih. Dari sinilah Fromm merumuskan 5 kebutuhan dasar yang bikin kita benar-benar ngerasa jadi manusia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke terhubungan. Intinya, manusia itu kesepian kalau sendirian. Jadi, kita punya usaha buat menyatukan orang lain. Tapi kata Fromm, ada 2 jalur. Yang pertama, jalur sehat lewat cinta, yang produktif, saling mendukung, atau yang kedua, jalur toksik, yang lewat kekuasaan tidak produktif, alias pengen kontrol atau malah tunduk total sama orang lain demi nggak kesepian. Kalian jalur yang mana guys? Lila sangat suka menggambar, tapi ia selalu merasa minder dengan hasil karyanya sendiri. Ketika ada lomba menggambar di sekolah, Lila ragu untuk ikut. Ia merasa tidak cukup berbakat. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu kemampuanmu. Mendengar kata-kata ibunya, Lila memberanikan diri untuk mendaftar. Di hari perlombaan, meskipun ragu, ia memilih untuk tetap mencoba dan menggambar apa yang ia sukai. Hasilnya, karyanya dinilai paling hidup dan ia mendapat penghargaan khusus. Lila pun sadar, keberanian mencoba dan percaya diri jauh lebih berharga daripada rasa takut gagal. Aku seneng, kita akhirnya punya waktu bareng lagi. Aku juga, rasanya udah lama banget kita kayak gini. Kamu chatting sama siapa terus sih? Cuma balas pesan kerja, jangan mulai curiga lagi. Itu cuma teman kerja, jangan curiga terus. Tapi kamu jadi beda akhir-akhir ini.
Aku cuma takut kehilangan dia. Kenapa aku selalu kepikiran yang aneh-aneh? Aku capek selalu dikontrol terus. Hubungan gak harus bikin kamu tertekan. Jadi, ini alasan kamu berubah? Kenapa hubungan ini bikin aku sakit terus? Aku cuma pengen dihargai sebagai diri sendiri. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaanku. Mungkin aku terlalu egois selama ini. Aku harus belajar buat berubah. Kalau sayang, harusnya bikin nyaman, bukan takut. Mungkin selama ini aku terlalu posesif. Maaf kalau aku selama ini nyakitin kamu. Aku cuma ingin hubungan yang sehat. Aku ngerti sekarang apa yang kamu rasain. Semoga kita sama-sama jadi lebih baik. Semoga kita bahagia dengan cara masing-masing. Yang kedua itu ada keunggulan. Nah, keunggulan ini manusia itu gak mau cuma sekedar ada di dunia, terus pasif menunggu takdir. Kita punya dorongan buat menciptakan sesuatu. Mau itu dari karya, menulis buku, masak resep baru, atau bikin bisnis. Kita pengen ninggalin jejak di dunia ini, tapi inget kalau dorongan kreatif ini mandak. Efek negatifnya bisa perubahan jadi dorongan yang menghancurkan deklutif. This is a drama. I'm the drama. Kita masuk yang ketiga ya, itu ada keberakaran. Gampangnya ini adalah perasaan punya rumah atau tempat bernaung. Pas kita lahir, kita kan dicabut dari rahim ibu. Nah, semenjak hidup, kita bakal terus nyari ikatan baru biar merasa aman dan punya kelompok. Entah itu lewat ikatan keluarga, komunikasi, atau rasa cinta dari negara. Kita butuh ngerasa kalau kita tuh bagian dari sesuatu. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's right here, right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise, mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. Yang keempat, itu ada identitas. Ini penting banget buat para Gen Z dan milenial. Kebutuhannya untuk menjawab pertanyaan, siapa sih aku sebenarnya? Manusia butuh punya kesadaran tentang keunikan dirinya sendiri, tanpa harus menebeng identitas kepada orang lain. Atau sekadar ikut-ikutan tren biar dianggap keren. Jadi, diri kita yang otentik. Punya bukan cuma sekedar copy paste punya orang lain. Yang terakhir atau yang kelima, kita masuk ke kerangka orientasi. Bayangin, kalian dilepas di hutan, berantara tanpa kompas. Pasti panik kan? Nah, di dunia ini luas dan membingungkan. Makanya kita banyak butuh peta mental. Bisa berupa ideologi, agama, atau filosofi hidup. Biar kita punya cara agar melihat dunia, memahami fenomena, dan tahu harus ngambil keputusan kemana arahnya. Nah, ini dia 5 kebutuhan dari versi Erich Fromm. Ribet ya ternyata jadi manusia, tapi justru itu yang bikin hidup kita yang bermakna. Kalau kita gagal, kebanyakan dari kita langsung berpikir, aku bodoh, aku memang enggak berbakat, atau
orang lain memang lebih hebat. Padahal pola pikir kayak gini cuma bikin kita stuck. Yang seharusnya diajarkan adalah, kamu belum bisa, tapi kamu bisa belajar. Itulah yang disebut growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan kita bisa berkembang lewat usaha, latihan, dan pengalaman. Orang-orang sukses bukan karena mereka selalu pintar dari awal, tapi karena mereka mau belajar terus, bahkan ketika gagal. Dengan mindset berkembang, kita nggak akan takut gagal. Karena kita tahu, gagal itu bagian dari proses belajar. Dan selama kita terus belajar, kita pasti akan berkembang. Selanjutnya, struktur kepribadian atau karakter manusia. Nah, sekarang kita harus bahas vibe-vibe orang. From bagi karakter manusia jadi 2 kelompok besar, produktif dan non-produktif. Karakter satu di kubu non-produktif, reseptif. Gampangnya ini si tukang penerima. Tipe orang yang selalu berharap kebahagiaan, bantuan, bahkan keajaiban itu datangnya dari luar. Mindsetnya tuh kayak, duh, kapan ya ada orang kayak yang salah transfer ke rekening gue? Atau nunggu diselamatin orang terus. Pokoknya pasif abis deh. Katanya rezeki nggak kemana-mana, makanya aku di sini aja. Ada notifikasi, jangan-jangan tak promo pinjaman. Lanjut kedua, si eksploitatif alias si tukang ngambil. Beda sama tipe reseptif yang cuma nunggu. Tipe ini bakal maju untuk ngambil punya orang lain. Caranya bisa pakai cara paksa atau yang paling sering pakai cara licik dengan manipulatif. Semboyannya, milikmu adalah milikku. Milikku, ya punya aku lah. Red flag juga ya. Kalau bisa ambil dengan paksa, kenapa harus minta? Sedikit tipu daya, sedikit akal licik, dan akhirnya semua jadi milikku. Lanjut yang ketiga, menimbun atau hoarding. Ini tipe singa mau lepas. Apapun yang dia punya, mau itu barang, duit, pikiran, bahkan perasaan, semuanya disimpan rapat-rapat sendiri. Mereka ini punya ketakutan yang luar biasa sama yang namanya kehilangan. Jadi, bawaannya curiga terus sama dunia luar. Protektifnya udah level dewa banget deh. Rumahnya penuh barang, tapi buangnya terasa kayak kehilangan besar. Hoarding disorder bikin barang kecil terasa super penting disimpan. Otak mereka sering takut menyesal kalau barang itu dibuang. Barang akhirnya menumpuk sampai rumah terasa sempit dan bikin stres. Banyak penderita sebenarnya sadar, tapi berhenti terasa sangat sulit. Nah, yang terakhir dari circle non-produktif, ini agak unik. Tipe pemasaran atau marketing. Bisa disebut nggak punya jati diri. Orang ini tuh kayak bunglon. Jati dirinya berubah-ubah tergantung pasar lagi butuh yang kayak gimana nih. Demi disukai orang lain atau lingkungan baru, dia rela topengnya ganti-ganti. Jadinya dia kehilangan dirinya sendiri deh. Eits, tapi tenang. Frap nggak cuma ngasih yang suram-suram kok. Ini dia plot twist positifnya. Karakter produktif. Ini karakter ideal yang harus kita tuju. Tipe orang yang benar-benar mencintai hidup, mandiri, dengan kehadirannya selalu bermanfaat buat sesama. Gak cuma eksis, tapi esensial.
後ろにいな。でもそれじゃああんたが。大丈夫。剣心なら3人の相手くらい余裕なんで。あかん、剣で切るなんて。これって手が見上げて。うわ剣心式使おうぜ。なんなんだこいつ。やるよ。怪我はないか。助かったわ。おおきに。うちはモニカ。俺はライトだ。こっちはアイラ。はじめまして。So, dari kelima karakter tadi, jujur deh, kalian ngerasa paling dominan di tipe yang mana nih? Masuk kebahagiaan paling keren dari teori Fromm. Dan jujur, ini agak menyentil kita semua. Fromm bilang, manusia modern itu sebenarnya takut merdeka. Plot twist banget kan? Kita semua teriak-teriak pengen bebas. Tapi kata Fromm, makin kita bebas, ternyata kita makin cemas. Loh, kenapa? Karena saat kita bebas nentuin hidup sendiri, kita bakal ngerasa sendirian dan memikul tanggung jawab yang gede banget. Karena gak kuat sama rasa cemas itu, manusia akhirnya nyari cara buat kabur. Fromm menyebutnya mekanisme pelarian. Ada 3 cara kocak sekaligus tragis gimana manusia kabur dari kebebasan. Cara kabur yang pertama, otoritarianisme. Sederhananya, ini adalah kondisi di mana seseorang mencari tuan atau figur kuat buat ditaati. Biar dia gak repot-repot mikir sendiri. Daripada pusing nentuin hidup yang bikin cemas, mending serahin aja seluruh keputusan hidup ke orang lain, ke pemimpin yang radikal, atau ke circle yang ngebodohin. Mereka tuh rela dikontrol, asal enggak ngerasa kesepian dan bebas dari tanggung jawab nentuin nasib sendiri. Ngeri banget kan? Apa kau akan makan itu? Rencananya begitu, kenapa? Aku ingin itu. Hei, apa hakmu memakan makananku? Katakan padanya, SpongeBob. Hai, dengan pengesahan dari Menteri Kerajaan, Raja berhak mendapat apa yang dia inginkan. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Baiklah, terima kasih Tuan. Aku yakin Raja Patrick bisa menggunakan alat ini. Ku harap begitu. Neptunus tahu aku berharap begitu. Hai SpongeBob. Iya Tuan. Aku ingin minta pendapatmu tentang sesuatu. Cara kabur yang kedua, destruktif. Kalau tipe otoritarian pengen menyatu sama kekuatan di luar dirinya, tipe destruktif ini beda. Dia ngerasa terancam sama dunia luar yang bebas dan luas. Jadi, cara dia biar nggak cemas adalah menghancurkan dunia luar itu. Di zaman sekarang, contoh gampangnya ya para haters atau cyberbullying di medsos. Karena mereka ngerasa nggak berdaya dan cemas sama hidupnya. Mereka melampiaskan dengan cara merusak mental orang lain, menghujat, atau bikin kekacauan. Pokoknya kalau gue nggak bisa bahagia, lu semua nggak boleh bahagia. So tired.
ぎだってそうこんなもんっしょ。悪いやついいじゃんいいじゃん、いい感じ。うわー、誰がこんなことしたの？ひどい。私が代わりに消してあげるね。はい。できどういたしまして。縄文時代はほら石だ、授業中だろ。はい、すみません。どこまでだったっけ。どんな家に住んでたんだろう。地面に穴を掘って上に橋が。ねえねえ、西宮さん、これってさ、本当は聞こえる？だよね、私も思った。ちょっと見せて。上野、それ何？貸して。うわ、何これ、きったねー。西宮さん、大丈夫？どうしよう。Nah, yang ketiga ini yang paling sering kita lakuin tanpa sadar. Konformitas. Ini adalah teknik jadi sama persis kayak orang lain, biar merasa aman. Manusia tipe ini bakal ngelepas jati dirinya, terus bertingkah laku, berpakaian, bahkan berpikir persis kayak robot atau masyarakat sekitarnya. Semboyannya tuh gini, yang penting sama kayak yang lain, biar gak dibilang aneh. Mereka tuh takut jadi beda, karena jadi beda itu berarti harus siap berdiri sendiri. Padahal dengan jadi kayak robot, mereka sebenarnya lagi ngebunuh keunikan mereka sendiri. Hati-hati, ikut-ikutan tren bisa bikin kamu kehilangan jati diri tanpa kamu sadari. Psikologi menyebutnya conformity syndrome, sebuah kondisi di mana kamu terlalu takut jadi beda. Kamu beli barang yang gak kamu butuh, pakai baju yang gak kamu suka, cuma karena takut dibilang gak gaul. Ini bikin mentalmu pecah. Ada konflik antara siapa kamu sebenarnya dan siapa yang kamu tampilkan di sosmed. Hasilnya, burnout dan hampa. Berhenti menyenangkan semua orang. Menjadi autentik jauh lebih keren daripada menjadi fotokopi orang lain. Jadi, kesimpulannya, menurut Erich Fromm, kebebasan itu emang punya beban yang berat. Tapi, kabur lewat jalur otoriter, destruktif, atau sekedar ikut-ikutan tren juga nggak bakal bikin kita bahagia. Pilihan terbaiknya adalah berani menghadapi kecemasan itu, dan jadilah manusia yang produktif dan otentik. Lanjut nih aplikasi tentang to have or to be. Di satu sisi kota, ada rumah mewah dengan kolam renang. Di sisi lain, ada keluarga yang harus memilih, makan hari ini atau besok. Inilah potret ketimpangan sosial. Jarak antara yang sangat kaya dan yang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Ketimpangan ini tidak muncul tiba-tiba. Akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang tidak merata jadi akar masalahnya. Yang mengejutkan, sebagian besar kekayaan justru berputar di tangan segelintir orang. Menariknya, banyak orang miskin bekerja lebih lama. Bukan karena malas, tapi karena peluangnya tidak sama. Ketimpangan sosial bukan sekadar soal uang. Ini tentang kesempatan, keadilan, dan masa depan yang setara. Perubahan dimulai dari kesadaran, dari cara kita melihat, memilih, dan peduli satu sama lain. Bahas apa lagi ya? Coba tulis di kolom komentar. Penerapan ini tuh simple. Kamu lebih milih to have punya segalanya atau to be menjadi dirimu sendiri.
From ngajakin kita buat lebih fokus ke kualitas diri daripada sekadar numpuk barang atau validasi sosial. Tips sehatnya yaitu belajar mencintai dengan tulus tanpa niat menguasai.